Jelang deklarasi Prabowo Hatta, Partai Golkar masih terus melakukan komunikasi dengan Prabowo Subianto. Dan untuk mengetahui informasi terkini di mana Partai Golkar akan berlabuh, kita telah tersambung melalui telepon dengan Ketua DPP Partai Golkar, Yoris Raweyai. Selamat siang, Pak Yoris. Selamat siang, Awis. Apa kabar? Baik, Pak Yoris. Pak Yoris, nih gimana nih posisi Golkar nih? Apakah saat ini sudah resmi merapat ke Gerindra atau seperti apa? Sudah resmi, jadi kan kami semalam selesai Rapimnas. Nah, Rapimnas itu kemarin mengambil keputusan setelah mendengar komunikasi politik yang Ketua Umum diberikan mandat oleh Rapimnas kelima untuk melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai. Beliau jelaskan semua masing-masing. Kemudian kita memberikan kepercayaan mandat penuh kepada beliau untuk kembali membangun komunikasi untuk menetapkan koalisi dengan selalu mengedepankan martabat wibawa partai sebagai pemenang kedua. Dan beliau sudah lakukan komunikasi tadi malam dengan PDIP, kemudian tidak mendapat titik temu, kemudian komunikasi dengan Prabowo, dan sampai tadi ada kesepakatan, kemudian mereka menandatangani kesepakatan itu, baik dengan Prabowo selaku calon presiden maupun dengan Gerindra selaku partai gitu. Dan kita lihat aja nanti sebentar ini, insya Allah pada saat deklarasi Ketua Umum akan tampil duduk di deretan partai-partai pendukung Prabowo dan Hatta Rajasa sebagai satu kekuatan koalisi yang akan bersama-sama untuk memasuki pesta demokrasi pada tanggal 9 Juli yang akan datang. Oke, Pak Yoris, di studio kami juga sudah ada Mas Boni ini di sini. Sepertinya beliau punya pertanyaan, silahkan Mas Boni. Oke, Bon. Bang, ya. Kalau Bang Ical nggak malu dia tidak jadi capres, gimana menjelaskannya, Bang? Saya pikir begini, itu kemarin sudah dibicarakan. Artinya kita memberikan kepercayaan itu kan melalui mekanisme formal partai di dalam Rapimnas kita yang kedua, kemudian kita deklarasikan ketiga sebagai calon presiden. Iya. Tetapi kita lihat fakta 9 April kemarin, semua prediksi, semua keinginan dan harapan Golkar ternyata tidak mencapai apa yang kita harapkan. Sehingga tadi malam itu melalui Rapimnas itulah kita membangun satu komunikasi baru dengan mendengarkan beliau menyampaikan semua pandangan-pandangan dan komunikasi-komunikasi yang dia lakukan selama ini. Akhirnya sepakat, oke, kita memberikan lagi kepercayaan kepada beliau untuk melakukan komunikasi dalam rangka membangun koalisi kepada calon-calon presiden yang dua ini. Bang, itu benar nggak Golkar minta 7 jatah menteri di Prabowo, termasuk Menteri Keuangan? Saya tidak, kalau sampai dengan tadi malam kita tidak berbicara itu, artinya kita sudah memberikan kewenangan penuh kepada beliau selaku Ketua Umum yang mendapatkan mandat untuk berbicara dengan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak berbicara tentang... Terakhir dari saya, Bang, kalau misalnya ternyata Jokowi Yusuf Kala yang menang, siap nggak Golkar untuk ikut melakukan pembenahan internal sehingga nanti dia mengambil bagian di dalam pemerintahan Jokowi? Saya pikir semua kemungkinan bisa. Kan Pak Yusuf Kala ini kan beliau adalah kader Golkar, mantan ketua umum dan punya pengaruh yang cukup kuat di dalam Golkar itu sendiri gitu. Luar biasa. Jadi saya kira tidak ada masalah dan deklarasi. Jadi Golkar masih seperti yang dulu. Oke. Oh, pasti Golkar lebih realistis melihat situasi politik yang sekarang. Luar biasa. Nah, Pak Yoris, ini kan walaupun Golkar sudah merapat ke Gerindra begitu ya, ARB tidak mendapatkan posisi cawapres, ini tidak masalah begitu? Ya, ini satu realitas politik yang harus kita terima secara bersama-sama gitu. Tapi kan kembali lagi bahwa kita memberikan kepercayaan kepada beliau. Tinggal beliau bagaimana yang melakukan komunikasi yang intens baik antara Prabowo maupun antara Jokowi dan Ibu Mega bersama-sama dengan teman-teman koalisi yang lainnya. Di mana kalau memang itu sampai tidak terjadi, terus kita mau ngapain? Oke, nah tapi kan ini kan kemarin sempat lumayan kekeh begitu ya Golkar bahwa ARB yang harus menjadi capres dan kemudian tidak mau... Itu keputusan pertama kita, tapi melihat realita politik pada 9 April yang lalu, makanya
kita harus realistis dong melihat ini kan. Oke, nah ini ada pertanyaan, silakan boleh Mas Moni tanyakan saja. Oh oke, ini ada pertanyaan dari Mas Moni nih, masalah keuangan perusahaan ARB ini apakah ada dalam menjadi alasan tidak dicapreskannya ARB dari Partai Golkar? Masalah keuangan perusahaan ARB? Saya pikir tidak. Itu tidak. Kalau masalah itu kan masalah keuangan perusahaan itu kan masalah yang berbeda sekali kan. Ini kan masalah kepentingan politik kan. Jadi saya pikir kita tidak masuk ke situ. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu sekarang mungkin pertimbangan kembali kepada pertimbangan akhirnya Golkar memutuskan untuk ke Gerindra secara tiba-tiba itu apa Pak? Karena selama ini kan sudah lumayan kuat begitu ya pendapatnya bahwa kalau kita lihat dinamika yang berkembang kemarin di dalam Rapimnas itu hampir mayoritas secara implisit itu mengharapkan untuk ke PDIP, ke Jokowi. Tetapi kan kita kembali menyerahkan ini kepada beliau dan kemudian beliau yang ikut berbicara di sana, kita semua nggak ikut. Tetapi saya bisa pastikan bahwa kalau kita lihat tadi hadir di Tengku Umar, banyak kader-kader Golkar, pimpinan-pimpinan daerah Golkar yang ikut bersama-sama hadir di situ. Seperti Gubernur Sulawesi Selatan, kemudian Gubernur Sulbar. Geng Irama Suka lah Bang ya. Hah? Geng Irama Suka. Oke, baik.